Nama kelompok: Maharani Salsabila, Rehan Muhammad Romlan, Raka Septian, Santiani Syah Putri, Saidah Imtihana, Triana Yuliani, Yulia Amanda, kelas 12 BDP 2. Peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang. Peran dan fungsi pers pasca reformasi atau setelah lahirnya Undang-Undang Pers tahun 1999 memperlihatkan perubahan yang signifikan. Mengingat beralihnya kekuatan Presiden Soekarno yang identik dengan pelaksanaan demokrasi semu, sehingga peran dan fungsi pers tersebut tidak dilaksanakan media cetak maupun elektronik betul-betul dibatasi dengan penerbitan SIUP yang sangat ketat untuk lahirnya media cetak baru, sehingga peran media cetak khusus tidak seperti sekarang yang begitu besar perannya dalam menyebarkan informasi dan kontrol di masyarakat dan negara. Pengertian pers dan perkembangannya. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti pers. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Pers diartikan sebagai the aggregate of publication issuing from the press or the giving publication to one's sometimes an opinions to the medium of printing. Sedangkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers sebagai salah satu lembaga sosial dan bahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala ukuran yang tersedia. Dari definisi pers yang disebut dalam Undang-Undang Pers tersebut dapat difahami bahwa pers Indonesia adalah lembaga Indonesia atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institut swasta apalagi pemerintah. Jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik. Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, ini dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lahir, yang dimaksud wartawan itu adalah pewarta untuk media cetak saja. Sedangkan orang yang mencari berita untuk radio dan televisi tidak lazim untuk disebut wartawan. Hal inilah yang menyebabkan Persatuan Wartawan Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini juga semua radio dan televisi termasuk media online diwajibkan membuat struktur keredaksian. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas berita yang disajikan. B. Peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak istimewa untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum dan HAM, menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian pula fungsi pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta fungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Menurut Widodo, fungsi pers ini di tengah masyarakat ada bermacam-macam, yakni 1. To inform, mempunyai fungsi untuk mempunyai informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan. 2. To education, pers berfungsi sebagai pendidikan. To control, pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. 4. To press, mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. 5. To entertain, pers memberikan hiburan kepada masyarakat. C. Menurut Kabaswitz ada 5 ciri pers, yaitu A. Publisitas, artinya pesan atau isi komunikasi pers
terbuka untuk siapa saja. B. Universitas, artinya sisi atau acara pers tersebut bermacam-macam. C. Perioditas, artinya teratur waktu terbit dan penanganan. D. Aktualitas, artinya beritanya hangat, baru, segar, dan kualitas objektif. Dan aktualitas objektif. E. Komersialitas, artinya pers mempunyai fungsi atau pers adalah sebuah komoditi. D. Kekuatan pers, banyak orang-orang yang besar di dunia meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok, negara. Di bawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte berkata, "Aku lebih takut pada surat kabar daripada 1.000 prajurit yang siap dengan bayonet terhunus." Mark Twain mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menerangi dunia. Yang E. Kode etika wartawan Indonesia. Dari segi asal-usul kata kode dapat berasal dari code, dalam arti bahasa Inggris, atau codex bahasa Latin. Kode etik buku, undang-undang, kumpulan sandi, atau kata-kata disepakati dalam lalu lintas telegrafi, susunan prinsip hidup suatu masyarakat. Juga dieja etika dalam bahasa Prancis disebut éthique. 1. Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang efektif untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberi identitas kepada sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur adukan fakta dengan opini berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan asusila. 5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak menghargai ketentuan embargo informasi latar letak off the record sesuai. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak wajib. 6. Fungsi kode etik jurnalistik yaitu: 1. Para wartawan dan atau penerbit melakukan kode etik itu memperlihatkan pertanggungjawaban kepada publik. 2. Para wartawan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber berita dan para perunjuk. 3. Para wartawan atau penerbit melihatnya bertanggung jawab kepada negara. 4. Wartawan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan. 5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan. Dengan kode etik jurnalisa, wartawan dapat mengimbang prinsip dasar nilai-nilai kewajibannya terhadap dirinya dan kewajiban kepada orang lain. 2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berpikir, berperilaku, berkreasi terhadap orang-orang serta isu di sekitarnya. F. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Definisi pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi media. Peran dan fungsi pers semakin besar seiring perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat dan negara. Pemerintah yang bersih, negara demokratis yang sesungguhnya, serta penegakan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan terwujud apabila peran dan fungsi pers itu dikebiri atau tidak dimaksimalkan. 2. Saran pengertian pers yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara implisit.
hanya menjelaskan media cetak dan media elektronik sehingga perlu ditambah media online di dalamnya. Mengingat undang-undang tersebut adalah ketentuan umum di bidang pers. Pers dan fungsi pers sangat besar sehingga perlu terus ditingkatkan, terutama sebagai kontrol di masyarakat dan negara. Untuk itu secara bentuk upaya pembatasan ruang gerak pers tersebut harus dilawan. Terima kasih.